your hands. Tinggalkanmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Everybody sing. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Hey! Come on, let's sing. Tinggalkanmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Musik memuji Tuhan. Hey! Come on, come on. Clap your hands. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Oh, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Hey! Yes. Takkan kami ragu Tuhan untuk mengikutimu. Dan kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan.
berdamai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.
perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, one more time sing it. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Hai guys, apa kabar nih? Nggak terasa kita udah 7 bulan loh kita ibadahnya secara online. Aku harap teman-teman semua tetap semangat ya, supaya kita semua semakin kuat dalam menghadapi pandemi ini. Oke, sekarang waktunya kita dengerin firman. Namun sebelumnya kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, hari yang Engkau jadikan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, sebab kasih setia Tuhan masih nyata dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kedepannya Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengerin firman Tuhan, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menyentuh setiap hati kami Tuhan, sehingga apapun yang kami dengarkan bisa menimbulkan iman dalam hati kami Tuhan, sehingga setiap kami boleh kuat Tuhan dalam menghadapi setiap keadaan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, saat ini aku mau bawa firman yang aku kasih tema berfungsi. Nah, segala sesuatu atau suatu benda itu kita nyatakan dia itu memiliki harga atau kita memberi dia nilai karena benda itu berfungsi. Bahkan kita semua lebih memilih benda yang berfungsi dibanding yang tidak berfungsi. Atau bahkan ada orang yang berani bayar harga lebih untuk suatu benda yang fungsinya lebih baik dibanding benda yang lainnya. Nah, namun apakah berfungsi itu? Berfungsi, aku menyimpulkan berfungsi adalah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan tujuannya. Yuk kita sama-sama baca dalam Roma 12 ayat 3-8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati.
Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tadi aku sudah sampaikan bahwa berfungsi itu ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, setiap orang yang mau menciptakan sesuatu atau mau membuat sesuatu, mereka pasti sudah merancangkan berbagai macam hal sebelum menciptakan hal tersebut. Misalnya, mereka merancangkan secara matang-matang kapan mereka akan melakukannya, di mana mereka akan melakukannya, apa yang akan mereka lakukan, dan dengan siapa mereka akan berkolaborasi untuk melakukan hal itu. Namun, sebelum semua rancangan itu, mereka sudah pasti memikirkan terlebih dahulu untuk apa atau tujuan apa mereka menciptakan segala sesuatu atau sesuatu yang ingin mereka ciptakan. Nah, kita bahkan sering mendengar tentang, atau kita bahkan sebagian besar dari kita percaya atau meyakini bahwa everything happen for a reason. Segala sesuatu itu terjadi karena ada alasannya, ada tujuannya. Dan pastinya kita pasti juga setuju bahwa kamu dan aku ada di dunia ini semua karena ada tujuannya. Oke, kita baca yuk sama-sama dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Sebab ini adalah Mazmur Daud yang Daud tuliskan dan berbunyi seperti ini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun yang ada padanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besarnya jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Daud menggambarkan betapa besarnya Tuhan dan betapa tidak terbatasnya Dia. Dalam ayat yang 17 dan 18, Daud berkatakan bahwa sungguh sulit pikirannya Tuhan. Kalau Dia mau hitung, itu lebih daripada banyaknya pasir. Dan menggambarkan bahwa Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang sangat besar. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya Daud menggambarkan bahwa Tuhan, betapa repotnya Tuhan saat Tuhan menciptakan kamu dan saya di dalam perut ibu kita. Bahkan di ayat yang ke-16, di situ Daud mengatakan bahwa dalam kitabmu semua yang tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Di situ Daud menekankan bahwa Tuhan sudah merancangkan hidup kita. Itu berarti Tuhan sudah punya tujuan untuk kamu dan saya. Nah, untuk kita bisa berfungsi, maka kita harus tahu dulu tujuan hidup kita apa. Nah, hal ini sangat penting bagi anak muda. Karena kenapa? Anak muda itu kekuatannya adalah energi mereka. Dalam Mazmur 127 ayat yang keempat dikatakan bahwa seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Anak panah di tangan pahlawan itu berarti anak panah yang kuat, anak panah yang terbaik, anak panah yang terpilih, dan anak panah itu memiliki tujuan, yaitu mengalahkan musuh. Jadi anak muda itu bagaikan anak panah di tangan
pahlawan, seseorang yang penuh dengan energi, seseorang yang penuh dengan kekuatannya. Nah, biasanya kalau bicara soal tujuan hidup, anak-anak muda biasanya akan berpikir sesuatu yang besar, big project, yang terkadang saking besarnya mereka akan membuat mereka menjadi khawatir, akan membuat mereka menjadi takut, akan membuat mereka menjadi takut untuk gagal, akan membuat mereka menjadi orang-orang yang membandingkan diri mereka dengan orang lain, akan membuat mereka menjadi putus asa. Ketika kita bicara soal tujuan hidup, anak-anak muda biasanya akan takut dan bahkan mereka akan putus asa karena mereka akan berpikir bahwa aku tidak tahu apa tujuan hidupku. Tapi tenang, tunggu dulu. Tenangkan pikiran kita, tenangkan hati kita akan belajar sama-sama. Bagaimana kita bisa menjadi anak muda yang berfungsi? Yaitu anak muda yang tahu tujuan hidup kita. Yang pertama, kita sadar bahwa kita punya bagiannya masing-masing. Dalam bacaan kita tadi di Roma 12 ayat yang ketiga dan seterusnya, di situ dikatakan bahwa kita itu bagaikan anggota tubuh yang ada dalam satu tubuh, di mana anggota tubuh itu punya tugasnya masing-masing. Baik dia besar, baik dia kecil, baik dia terlihat, baik dia tidak terlihat, semuanya punya fungsinya masing-masing. Baik dia adalah organ atau bahkan dia sel yang paling terkecil, dia punya tugasnya masing-masing. Di sini bahkan dikatakan bahwa dalam ayat keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Bahkan tangan kiri dan kanan memiliki tugas yang berbeda-beda. Untuk itu kita harus sadar dulu bahwa setiap manusia, setiap kita punya bagiannya masing-masing. Bahkan di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Janganlah kita untuk terlalu overthink terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kita terlalu overthink terhadap pencapaian orang lain. Kita terlalu overthink terhadap masa depan kita. Padahal yang kita butuhkan hanyalah pelajari apa yang bisa kita pelajari hari ini. Bukan untuk menyaingi orang lain, tapi untuk bisa menolong orang lain. Karena kita punya bagiannya masing-masing. Nah, di masa pandemi ini, begitu banyak hal yang bisa kita akses melalui internet, melalui sosial media kita, untuk kita bisa belajar sesuatu. Misalnya, kalau dulu sebelum pandemi, aku adalah seorang dokter, di mana aku membutuhkan banyak sertifikat untuk menunjang profesi aku. Aku butuh sertifikat seminar, simposium, dan lain-lain sebagainya untuk menunjang profesi aku. Kalau dulu sebelum pandemi, kalau mau ikut seminar, ikut dan lain-lain sebagainya itu, aku harus mengeluarkan uang, harus bayar untuk mendapatkan sertifikat. Namun sekarang aku bisa mengaksesnya secara gratis. Bahkan aku bisa mendapatkan e-sertifikat dari acara tersebut. Bahkan bukan hanya itu, aku bisa mendapatkan ilmu dari guru-guru besar di seluruh Indonesia. Bahkan bisa aku dapat ilmu dari dunia luar negeri, bahkan banyak hal, dan aku bisa mendapatkan sertifikat secara gratis dan bisa menunjang profesi aku juga. Nah, di saat-saat seperti ini manfaatkan hal itu, manfaatkan apa yang bisa kita pelajari. Jangan sampai saat-saat seperti ini menjadi terlewat dengan sia-sia dan kita tidak mendapatkan sesuatu dari
segala sesuatu yang kita lalui. Jangan sampai kita hanya merasa bahwa 2020 masa pandemi adalah masa yang harus kita lupakan, atau masa yang harus di skip aja tahunnya. Jadi dari abis 2019, 2021, 2020 hilang. Jangan seperti itu. Waktu terus berjalan dan pastikan kita belajar sesuatu. Selesai pandemi ini, kita mau jadi seperti apa? Apa yang sudah kita pelajari? Nah, jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain, terlalu sibuk. Lebih baik kita sibuk mengasah apa yang kita punya dan belajar untuk merayakan apa yang orang lain capai. Belajarlah untuk sama-sama merayakan pencapaian orang lain. Sangat simpel, dengan hanya mengucapkan selamat ya, congrats ya, kita sudah merayakan apa yang orang lain capai, dan berusaha untuk mengasah apa yang kita punya sehingga kita bisa mencapai, berjalan sesuai dengan tujuan yang tujuan Tuhan menciptakan kita. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi anak muda yang berfungsi. Perhatikan posisimu sekarang sama seperti anggota tubuh yang Tuhan letakkan di posisi yang strategis, di mana di posisi itu fungsinya akan lebih maksimal. Nah, perhatikan posisimu. Jika kamu adalah seorang anak, maka bertingkahlah sebagai seorang anak yang takut akan Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan jika kamu adalah seorang karyawan, maka jadilah karyawan yang penuh dengan integritas. Jika kamu adalah seorang mahasiswa, jadilah mahasiswa yang selalu excellent dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Dan jika kamu adalah seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin selanjutnya. Dan jika kamu adalah seorang yang dipimpin, maka biarlah kamu menjadi orang yang mau belajar. Untuk itu, perhatikan posisi kamu di mana saat ini. Misalnya, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, aku adalah seorang dokter. Terlalu banyak kesaksian atas profesiku ini. Jadi aku adalah seorang dokter. Awalnya, waktu selesai aku magang, orang tua aku suruh aku pulang. Awalnya aku nggak mau karena aku pikir kalau aku di rumah, aku pasti akan susah untuk melakukan banyak hal. Karena di rumah terbatas, dan aku sempat menolak untuk pulang ke rumah karena aku ingin melakukan banyak hal di Manado. Nah, singkat cerita, karena aku menyadari bahwa posisi aku adalah seorang anak, maka aku harus mentaati kedua orang tuaku. Untuk itu, aku mentaati mereka sekalipun aku tidak menginginkan hal itu. Namun, aku berusaha untuk taat. Sampai di rumah, singkat cerita, dan terjadi apa yang seperti yang aku bayangkan, bahwa aku tidak bisa melakukan banyak hal di rumah. Sampai akhirnya 1 minggu berjalan, 2 minggu berjalan, aku di rumah tanpa melakukan banyak hal, dan aku menjadi stres, dan aku menjadi overthink, apalagi dunia yang di sosial media dan lain-lain sebagainya. Aku lebih cenderung membandingkan diriku dengan orang lain, dan tanpa disengaja berkas-berkas aku itu aku taruh di lemari, dan ijazah aku tuh paling depan, dan aku lihat di situ ada tulisannya dokter. Dan aku berpikir, aku bilang sama Tuhan gini, untuk apa gelar itu ada padaku tapi tidak berfungsi? Untuk apa gelar itu ada padaku tapi tidak berfungsi? Aku ingin aku berfungsi sesuai dengan gelar yang Tuhan berikan kepadaku. Dimana di saat ini, di saat pandemi ini, aku melihat teman-temanku sedang berjuang di luar sana untuk merawat pasien-pasien COVID. Bahkan aku melihat tingkat pasien yang semakin bertambah setiap harinya,
Dan bahkan aku melihat satu postingan di mana ada dokter yang mengeluh bahwa mereka bisa satu orang merawat sampai 60 pasien. Dan itu buat aku melihat diriku dan aku bilang, kamu adalah dokter, tapi apa yang kamu lakukan? Dan aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ingin melakukan sesuatu. Aku ingin melakukan sesuatu untuk negaraku dengan profesi yang Tuhan berikan. Dan singkat cerita, aku ditawarin untuk bekerja di salah satu rumah sakit, dan di situ aku ikut untuk merawat pasien COVID. Sekalipun ya takut ada, cemas ada, tapi aku percaya itu adalah jawaban dari doaku, dimana aku ingin melakukan sesuatu dengan profesi yang aku punya. Aku ingin bahwa gelar yang aku punya itu bukan hanya sampai di secari kertas itu, namun gelar itu akan bermakna jika dia berfungsi. Untuk itu aku sangat bersyukur, dan saat ini aku bisa bantu dan tolong orang melalui profesi aku. Sadar posisi kita ada di mana. Ketika kita melihat dan kita sadar, oh kita adalah seorang ini, oh kita adalah seorang itu, kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Untuk itu pertama kita harus tahu dulu kita siapa, posisi kita di mana saat ini. Oke, poin yang ketiga adalah lakukanlah kehendak Tuhan. Nah, terlalu melayang ya, lakukanlah kehendak Tuhan. Sama seperti anggota tubuh yang diceritakan di ayat ini, bahwa setiap anggota tubuh itu bergerak sesuai dengan apa yang Tuhannya mau. Setiap anggota tubuh itu melaksanakan atau melakukan gerakan sesuai dengan apa yang Tuhannya inginkan. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka segala sesuatu itu akan menjadi sia-sia. Dalam Mazmur 94 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Ketika kita berencana atau ketika kita merancangkan sesuatu atau kita melakukan sesuatu yang sifatnya hanya menyenangkan hati kita, atau mungkin sifatnya hanya untuk membuat orang lain iri, atau mungkin sifatnya hanya untuk kesenangan pribadi, itu semua akan sia-sia. Namun ketika kita mengambil keputusan atau kita melakukan sesuatu dan kita memikirkan bahwa apakah dengan ini kita bisa menolong orang lain dan membuat Tuhan senang, atau apakah dengan melakukan hal ini kita bisa memuliakan Tuhan, di saat itulah apa yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, apa yang kita lakukan lebih bermakna dibanding kita melakukan segala sesuatu hanya untuk kesenangan pribadi kita. Jadi tanyakan pada dirimu, setiap kali kita merencanakan atau melakukan sesuatu, apakah itu kita menyenangkan Tuhan atau tidak? Atau kita hanya menyenangkan manusia, atau kita hanya menyenangkan pacar kita, atau kita hanya menyenangkan orang tua kita? Yang paling terutama dari semua itu adalah kita menyenangkan Tuhan. Jangan sampai energi yang merupakan kekuatan dari anak muda itu terpakai sia-sia. Sudah melakukan banyak hal dengan segenap hati, sudah melakukan banyak hal dengan segenap jiwa raga, dan ternyata semuanya itu sia-sia, dan kita
menyia-nyiakan energi yang kita miliki. Untuk itu kita harus berpikir dulu apa yang Tuhan suka. Tahu dari mana? Baca Alkitab. Untuk itu kita sangat penting untuk mengenal siapa Tuhan kita dengan membaca Alkitab, dengan merenungkan firman-Nya, dengan merenungkan apa yang Ia katakan. Ketika kita merenungkan itu semua, kita tahu apa yang Dia suka, ketika kita tahu apa yang Tuhan suka, kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Untuk itu, poin yang ketiga adalah lakukanlah kehendak Tuhan jika kita mau berfungsi. Yang keempat, atau yang terakhir adalah percaya bahwa Tuhan sedang memegang kendali dalam hidupmu. Terkadang kita nggak ngerti apa yang sedang terjadi, sama seperti pandemi ini. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menebak bahwa di 2020 ini akan terjadi hal seperti ini, di mana semua orang akan bekerja dari rumah, atau di mana semua orang harus memakai masker, atau di mana semua orang harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya, di mana beberapa gereja atau semua orang tidak bergereja di gedung gereja, dan tidak ada yang pernah memikirkan hal ini. Terkadang ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak mengerti. Mungkin kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah melakukan hal yang baik, kita sudah memikirkan bahwa kita mau menyenangkan Tuhan, tapi yang jadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Sama seperti yang aku katakan tadi sebelumnya, bahwa aku nggak ingin pulang ke rumah karena aku pikir kalau aku di Manado aku bisa melayani Tuhan, bisa bantu-bantu di gereja. Itu hal yang sangat mulia, bukan? Tapi aku harus pulang karena kedua orang tuaku sangat merindukan kehadiranku, jadi aku harus pulang. Untuk itu aku taat pada mereka, sekalipun aku gak ngerti, sekalipun tidak sesuai dengan keinginanku, tapi aku taat. Terkadang kita gak ngerti apa yang terjadi. Nah, tapi disitulah saatnya kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan, sampai di mana kita akan berkata, oh ternyata ini toh maksudnya. Di saat itulah akan lahir, di saat kita bisa berkata, oh ternyata begini ya maksudnya Tuhan. Di saat itulah akan lahir kesaksian yang baru, di mana kesaksian itu akan menguatkan teman-teman secara pribadi. Bahkan teman-teman bisa bantu orang lain untuk dikuatkan. Mungkin mereka yang lagi lemah, mungkin mereka yang sekarang lagi khawatir, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi melalui kesaksian teman-teman, karena ketaatan teman-teman bisa membantu mereka, memperkuat mereka. Apalagi di saat-saat seperti ini, di saat-saat yang susah, kita sangat butuh untuk saling bahu-membahu, untuk tolong-menolong. So, jadilah anak Tuhan atau anak muda yang berfungsi, dan don't waste your energy. Jangan sia-siakan energi yang kamu punya sebagai anak muda, tapi biarlah energi yang kamu punya kamu pakai untuk sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan semoga firman Tuhan ini bisa menolong teman-teman, bisa memperkuat teman-teman bahwa segala sesuatu terjadi itu karena ada maksudnya, dan belajar mulai dari hal kecil yang ada di tangan kita. Tapi jangan selalu berpikir, oh kita punya hal yang kecil dan kita membandingkan itu dengan apa yang orang lain punya yang lebih besar. Mulai dari hal kecil, lama-kelamaan akan Tuhan percayakan hal yang lebih besar, dan tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan tetap pegang kendali. So,
Demikian firman Tuhan, dan mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan bisa menjadi kekuatan baru bagi setiap kami, dan kami bisa Tuhan menjadi anak muda yang berfungsi, menjadi anak muda yang bisa menolong orang lain, menjadi anak muda yang bisa melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami bisa menemukan tujuan hidup kami bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami percaya ya Bapa, Engkau tetap pegang kendali dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melihat kuasa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, yang tetap bekerja sekalipun kami tidak melihat apa-apa. Thank you Lord, thank you Jesus. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Hai anak muda, ibadah kita sudah selesai, online service kita sudah selesai, dan saya mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk kita bangkit berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan, arahkan tanganmu dan kita akan terima berkat. Diberkatilah engkau anak muda, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan ketika engkau takut akan Tuhan, maka Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang di surga, cinta kasih dari Roh Kudus, dan penyertaan yang sempurna akan menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan jemput kita kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.